Aku lagi nanya sesuatu ke Fahmi, Zulfahmi. Aku mau keceplosan. Ah, kamu tahu bukber kan? Tahu. Kamu Islam bukan? Oke, jadi gini. Kan aku lagi scroll TikTok. Terus tuh kan tahu kan yang tren yang tet 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 begitu? Iya. Itu kan banyak banget yang bukber ya. Aku nanya ke dia, ini sorry ya guys buat kalian yang kesinggung atau apa, aku nggak maksud buat nyinggung, tapi maksudku gini, kok kalian bisa ya punya teman-teman sebanyak itu gitu. Jadi ada bukber di cafe itu banyakan banget gitu loh kayak. Terus Tapi penting sih kalau misalnya apa ya nongkrong gitu. kalau menurut aku nongkrong itu, kalau nongkrong sama temen yang dulu pernah aku lakuin sih happy ya. Cuman kalau sekarang enggak deh, Kenapa? kayak nggak seru aja. Karena kan kalau misalkan gini ya, kalau misalkan nongkrong, oke lah kalau ngajak kamu gitu kan. Tapi kalau nggak ngajak kamu, kan kayak malah pengen cepet-cepet pulang gitu. Kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih pas musim ini kayaknya nongkrong itu nggak penting. Nah makanya nggak penting. Lebih baik maksimal itu bersama pasangan. Ya, Bener. bukan karena teman nggak penting ya. Teman Iya. penting. Cuman ada kalanya emang kita harus nongkrong juga sih. Tapi nggak harus setiap hari atau setiap saat. Apalagi nongkrong nongkrong waktu dan nggak ngasihin apa-apa ya nggak sih. Bener. Kamu kenapa bisa jadi itu dan sekarang? Nggak tahu, kalau dulu mungkin aku apa ya, gabut gitu, bete gitu kan di rumah, terus memang kayak nggak ada rutinitas apapun gitu. Jadi pelarian aku tuh setelah kerja tuh biasanya nongkrong sama temen-temenmu sampai jam berapapun. Tapi kalau sekarang mungkin karena lebih asik berdua ya, jadi lebih ke ya udah deh mending sama Fahmi aja daripada sama teman-teman, banyak kan ngabisin energi gitu kan. Daripada ngabisin energi sama teman-teman, mendingan sama Fahmi gitu walaupun berdua. Aku gitu sih, nggak tahu karena udah Habis masanya ya. Tapi jangan itu buat nongkrong sih, buat apa ya, buat komunikasi sama orang aja kayak udah sih. bukan abis masanya, kayaknya gini. Dulu kan sebelum kenal sama kamu, dan kamu juga belum kenal sama aku kan, kamu juga sering nongkrong kan, aku juga sering gitu kan. Nah tapi semenjak kita berdua, kita nggak saling sering nongkrong juga, karena yang aku rasain apa ya, apa tuh namanya, serpihan yang dulu gue cari di tongkrongan itu ada tuh happy-nya gitu loh. Tapi sekarang berdua aja udah lebih dari happy gitu, maksudnya gitu. Kalau aku tuh kayak gitu, kayak apa ya bahasanya tuh, kayak kita tuh udah menemukan seseorang yang tepat, jadi berdua pun ya asik. Kalau aku sih kayak gitu. Iya. Jadi bukan yang roasting atau apapun ya, jadi kayak kok kalian bisa gitu punya temen sebanyak itu terus bukber. Memang temenku banyak, cuman kayak itu tuh malah jadi ajang ini loh, tahu ajang apa tuh yang apa tuh namanya sih sayang, yang ajang pencarian bakat ya, tapi kayak ini mah ajang perbandingan kesuksesan gitu loh. Kayak gitu kan. Dulu juga aku pernah bukber itu nggak tahu tahun kapan, terus aku cuman sendal capitan doang. Oh itu kan bukber ya, dia orang-orang tuh pakai syar'i, pakai apa gitu. Terus aku cuman sendal doang, sendal capit doang, baju biasa. Terus ya udah makan sama mereka, terus ngerokok bareng sama temen-temen. Ya udah mereka foto-foto gitu, kayak gitu. Nah kalau pernah juga aku diajakin sama Egi, circle-nya aku di sini waktu itu. Dan mereka pada apa ya,
kayak pamer everything yang dia punya gitu. Oh. Emang sih itu suatu effort atau suatu kebanggaan mereka, cuman kayak menurut aku kayak enggak deh gitu, karena nggak mungkin semua teman kita juga punya itu gitu. Kayak gitu. Gitu. Kalau aku sih ya, tapi nggak tahu sih kalau kalian. Iya. Tapi memang rata-rata ada orang yang bahkan rela minjem dulu tahu dia. Makanya. Terus ya yang aku tuh semenjak apa? semenjak kenal sama kamu ya. Semenjak kenal sama kamu itu kayak menurut aku tuh kemana-mana mending sama kamu tahu daripada sendirian. Apa itu? Kan aku gini ya. Kan aku tuh kalau apa-apa bisa sendiri. Terus kalau mau aku kan ke rumah sakit sendiri, ke IGD infus sendiri gitu loh. Terus kerja sendiri gitu lah. Iya. Terus semenjak ada kamu tiba-tiba aku jadi lebay gitu tau. Iya, aku pernah ingat ya waktu itu kamu pernah bilang apa ya? Gue tuh nggak butuh pasangan karena gue bisa apa-apa sendirian. Iya. Tapi aku pernah bilang apa ke kamu? Apa ya? Kamu ingat nggak? Iya, dia pernah bilang kayak gini, walaupun kamu bisa apa-apa sendiri, dulu kamu mandiri, tapi sekarang ada aku, ajak aku ya di setiap di setiap apa ya namanya, pokoknya di setiap apapun yang kamu lakuin ajak aku ya, kata dia gitu. Terus dengan treatment yang Fahmi lakuin itu ke aku, terus jadi ke akunya teh kayak ya udah apa-apa lu gitu. Iya. Dan kalau nggak ada lu gue bingung, padahal dulu gue bisa sendiri, tahu nggak? Iya, tahu. Jadi habit aja gitu, jadi kebiasaan aja. Bagus deh kalau udah bisa kayak gitu. Tapi ada aku mau nanya, suatu saat one day gitu, terus kamu emang butuh aku tapi aku nggak ada di saat kamu lagi butuh aku, apa yang bakal kamu lakukan? Nggak mau, harus ada. Gimana? Diam kakinya, nggak mau, harus ada. Kalau misalnya ada alasan tertentu di waktu itu aku emang nggak ada gimana? Nggak mau, harus ada. Harus ada. Pokoknya kalau nggak ada aku marah. Karena kamu yang ngebuat aku nggak mandiri lagi, jadi kamu yang harus. Tanggung jawab. Iya. Kamu mau tanggung jawab nggak? Bukan itu maksudnya, tanggung jawab atas hidup aku, kan kamu udah menjadikan aku cewek lebay lagi. Dulu aku udah ngerasa lebay belum sekarang? Apa bilang nggak? Udah. Iya sih. Udah belum? Udah ngerasa jadi cewek. Terus nggak mau, pokoknya harus ada kamu. Kalau nggak ada nggak mau. Kamu pernah nongkrong tanpa ada aku, apa yang kamu rasain gitu ya? Nggak mau, kayak gini. Oh ya kan kita waktu itu kan berantem ya, kayak berantem. Terus aku memilih untuk sendiri karena buat nenangin monster. Buat nenangin sendiri. Terus kayak kalau sendiri mah better ya. Jadi lebih baik gue sendirian dulu, terus gue introspeksi diri. Oh salah gue di sini. Terus oh Fahmi tuh nggak suka kalau begini. Oh Fahmi tuh orangnya begini, jadi gue harus begini. Kalau di posisinya Fahmi tuh rasanya begini, kalau di posisi gue begini gitu loh. Kan kita punya ego masing-masing ya. Jadi aku lebih baik sendiri dulu, terus introspeksi diri, memposisikan aku sebagai dirinya dia, dan aku juga introspeksi diri. Nah ketika itu selesai, balik lagi ke lo dengan keadaan yang lebih baik, lebih better gitu. Jadi gue bisa sedikitnya kayak merancang gue kembali untuk jadi yang lebih baik buat lo. Tapi kalau dulu kan kalau misalkan pelarian tuh pasti temen-temen ya nongkrong kemana gitu. Iya. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu kalau misalkan berantem gue sendiri, yang penting ada lo di sini. Kayak contohnya kan kita tuh kan gue tuh kan di sini ya di kantor, terus dia di sini, nggak apa-apa, pokoknya walaupun diam-diaman gue yang penting ada dia di sini, itu udah jadi kayak ya udah mending ada dia di sini daripada gue keluar. Dan kalau rasanya kalau gue keluar sendirian untuk mencari pelarian kemanapun, rasanya malah gue pengen balik gitu, malah resah sendiri tahu. Itu tuh gara-gara kamu. Tapi kan gimana rasanya ketika kamu nongkrong nggak ada aku? Kangen. Wow. Tapi aku juga ngerasain setelah dari emang kadang dalam hubungan itu harus ada berantem dan introspeksi diri ya.
Iya, emang atuh. harus ada ya. Ya harus atuh. Jadi kayak lebih tahu, oh ternyata setelah gua sama lo berantem, tapi pas lo nggak ada jauh lebih ngerasa berantakan gitu. Kamu gitu nggak ngerasain? Aku ngerasain ketika gue lagi sama lo berantem, sebenarnya apa sih yang gue berantemin? Gue kalau lagi introspeksi diri gitu, sebenarnya gue berantem itu kenapa sih? Ternyata gue cuma pengen apa sih? Pengen manja-manja aja sebenarnya. Cuma kenapa gue gak minta aja ya buat manja-manja? Kenapa gue harus ributin? Terus setelah introspeksi, ternyata lebih nggak ada lo, lebih ngerasa kosong aja. Makanya sekarang kalau bisa gue lagi berantem sama lo, gue langsung sini deh, kesepian, sini deh, peluk gitu kan. Kalau sekarang gue lebih kayak nggak mau ambek-ambekan diam dan nggak jelas gitu kalau aku pikir ya. Terus kalau lagi berantem nyari itu kayak kita udah nggak di fase itu lagi. Iya. Kenapa bahas hubungannya, kan kita lagi bahas tadi antara bukber dan kenapa kamu nggak ini? Ya itu sih guys ya. Pokoknya kalian tuh kok bisa kalian punya teman banyak gitu loh. Dan untuk hubungan kita ya curhat aja sih. Coba menurut kalian ya, bukber yang kayak gitu atau kumpul sama teman kayak gitu fake nggak sih? Di depan halo baru udah ngomongin Depan- dari itu orang kok nggak maju-maju dari miskin lo yang pernah gitu ya. Iya sih. Ya pokoknya Tapi- coba komen kalian Tapi tuh. ada loh, tapi kadang apa ya, apa sih namanya itu kayak survive diri gitu loh sih, kayak gimana ya, jadi kayak mau tampil sukses depan teman-teman ujungnya nanti pada menjauh, terus hubungannya jadi retak kayak gitu. Iya. Jadi kalau lo ngerasa diri lo paling sukses di tongkrongan gitu, nanti mereka pada menjauh gitu. Lebih baik Oh. apa? Lebih baik Menghindari hal itu diri. gitu sih. Kenapa gue nggak mau? Kalau gue ya pribadi. Iya, jadi nggak mau nunjukin kalau kita itu punya reward sendiri. Cukup reward itu cukup kita yang tahu. Nanti kalau misalkan orang tahu reward gue seperti ini, yang ada malah jadi pinjam lah, inilah itulah. Nah itu kita tuh menghindari hal itu bukan karena kita pelitnya, tapi ketika kita nagihnya nggak enak Jadi gitu. hubungannya rusak. Jadi hubungan pertemanannya itu nggak baik gitu. Say. Coba kalian komen-komen di bawah ada nggak? Gitu, Say. Udah ya. Untuk hari ini curhatnya aku seperti ini aja lah sama dia. Dan sekarang jam berapa? Hujan banget. Nah kita bakal bahas apa, relationship, keluarga, terus apa lagi? Apapun. Selingkuhan, apapun Kamu sih. selingkuh? Kan kita bahas hal-hal yang perlu dihindari. Ya udah, dadah.